Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Aksi Nyata Merdeka Belajar. Dengan saya Lucy Karlina dari TK Pertiwi 02 Girilayu yang akan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar sebagai tugas aksi nyata dari platform Merdeka Belajar. Ya, pada topik pertama ini ada 5 modul Merdeka Belajar, yaitu yang pertama, modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, modul 2, mendidik dan mengajar, modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan modul 5, yaitu pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu semua, pada modul pertama ini kita akan mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, di sini kita akan mengenali dan memahami peran kita sebagai seorang guru. Bahwasannya sebagai pendidik harus terus berinovasi dalam mengemban tugas. Harus terus mengembangkan diri, baik teori-teori pembelajaran maupun praktik-praktik baik dalam pembelajaran. Selanjutnya, kita sebagai guru ingin menjadi guru seperti apa? Agar anak bisa meneladani dari setiap sikap dan perilaku kita dengan harapan ke depannya mereka bisa menerapkan dalam kehidupannya, di mana kehidupan masa depan mereka sangat jauh berbeda dengan kehidupan kita sekarang. Bapak Ibu, kita memasuki modul 2, yaitu mendidik dan mengajar. Pada modul ini ada 3 pokok pembahasan penting, yaitu yang pertama, mendidik menyeluruh. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Pertanyaannya, apakah hal-hal yang kita lakukan setiap hari di ruang kelas bisa membantu murid mengisi masa depannya? Jawabannya harus. Ya, kenapa? Karena sebagai guru, kita selain memberikan pendidikan akademik, kita juga harus menanamkan karakter budi pekerti kepada anak. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Pertanyaannya, apakah hal-hal yang Bapak Ibu guru lakukan setiap hari di ruang kelas bisa membantu murid mengisi masa depannya? Nah, ini bisa menjadi refleksi bagi kita sendiri sebagai pendidik. Apakah kegiatan-kegiatan yang sudah kita berikan kepada murid itu bisa membantu murid untuk mengisi masa depannya? Yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Pada dasarnya, manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan kebutuhan batin. Pendidik seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Bagaimana peran pendidik dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin peserta didik untuk mencapai selamat dan bahagia? Apakah cara kita mendidik dan mengajar sudah memenuhi kebutuhan murid tersebut? Nah, itu bisa menjadi refleksi kita untuk memperbaiki dan untuk melengkapi bagaimana cara kita mendidik dan mengajar ke depannya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul ini, seorang murid memiliki kodrat, yaitu kodrat murid sebagai pendidik yang bertanggung jawab untuk mendampingi tumbuh kembang murid. Tentu harus memperhatikan beberapa hal terkait latar belakang muridnya. Dalam melakukan pembelajaran di kelas, perlu diperhatikan perbedaan latar belakang muridnya, yaitu kodrat keadaan. Kodrat keadaan sendiri terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Yang pertama yaitu kodrat alam merupakan kekuatan, potensi atau keadaan diri yang secara alamiah atau
idiosinkratik melekat pada diri masing-masing individu. Yang kedua yaitu kodrat zaman. Kodrat zaman merupakan kekuatan atau keadaan diri yang berubah dinamis sesuai dengan kondisi budaya masyarakat atau perkembangan zaman. Pada modul 3 ini ada asas trikon. Setiap sekolah memiliki kondisi dan permasalahan masing-masing, sehingga pengembangan satu sekolah dengan sekolah lain tidak benar-benar sama. Bagaimana cara untuk mengembangkan sekolah atau bahkan proses pendidikan di ruang kelas secara efektif? Ada asas yang dikenalkan oleh Bapak Pendidikan kita untuk melakukannya. Yang pertama yaitu continue, artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen, artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Yang ketiga, konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Bapak Ibu, kita masuk modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan bagian intelligible dari budi pekerti karena berhubungan dengan kecerdasan pikiran atau berpikir murid yang dapat berubah dari waktu ke waktu serta keadaan tertentu. Murid dapat menumbuhkan kecakapan berpikir atau pikiran dengan baik karena pengaruh keadaan. Salah satu yang mempengaruhinya mungkin saja kita sebagai pendidik yang senantiasa menuntut tumbuhnya kecerdasan pikiran murid. Bukankah kita ketika masih anak-anak saat berusia sekitar 3-4 tahun, kita sedikit demi sedikit berproses dan memahami sesuatu menggunakan panca indera? Teori konvergensi. Teori konvergensi merupakan pendekatan yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam menjelaskan tentang kertas bertuliskan tulisan samar dengan membagi budi pekerti atau watak manusia menjadi dua bagian, yaitu bagian biologis dan bagian intelligible. Rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri, rasa egoisme, rasa berani, dan segala yang berkaitan dengan perasaan dan jiwa manusia adalah bagian biologis yang tidak dapat berubah dan menetap pada individu sejak anak-anak hingga dewasa. Bapak Ibu, kita sudah memasuki modul yang terakhir yaitu modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Ya, pendidikan seharusnya dapat mengantarkan peserta didik untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Pendidik tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, namun juga mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Selanjutnya, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik, kita harus memahami bagaimana cara membimbing murid, bagaimana peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Pendidik harus memahami bagaimana perannya dalam memperbaiki bangsanya. Sistem Among yang diciptakan Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa Sung Tulodo, ing madya mangun karso dan Tutwuri Handayani perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal dan kondusif bagi peserta didik. Baik, demikian paparan aksi nyata Merdeka Belajar dari saya. Saya Lucy Karlina mengharapkan kritik dan saran terkait
video paparan aksi nyata yang saya buat. Saya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.